Bapak, terima kasih waktu terbaik yang Engkau berikan buat anak-anak-Mu berkumpul, memuji dan menyembah Engkau di pagi yang indah ini Tuhan. Sempurnakanlah seluruh karya-Mu yang terbaik yang Engkau berikan buat anak-anak-Mu yang terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami pagi ini akan sharing bersama. Tuhan, urapin bibir mulut hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi semua Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak-bapak sekalian, ini ya, pagi ini saya terkejut juga dengan adanya para pebisnis ini jam 7 sudah kumpul, Pak. Pada saat saya tiba tadi, karena chapter ini adalah chapter dokter, saya salah tanya ke dokter. Sehat dok, pada dokter yang salah tanya. Saya bilang, Pak Heri, dok maaf salah. Biasa kalau ketemu kan di mana-mana kita setelah terima yang namanya sertifikat COVID, semua orang ini kita kan sudah terselamatkan. Yang ditanyakan adalah kesehatan kan nomor satu. Kita itu udah semuanya udah diselamatkan. Ini yang luar biasa. Saya perkenalkan diri, saya nama Ahmad Wijaya. Jadi jangan lihat nama saya dari awal. Huruf pertama itu susah diterjemahin. Jadi saya selalu di market dipanggil AW aja. Jadi kalau di kalangan biasa Wijaya gitu. Soalnya kalau dipanggil yang pertama Pak, jawabnya susah. Ditanya, Pak, Bapak itu Jumatan. Saya kalau bilang mingguan, kok namanya itu Pak katanya. Jadi kalau depan saya taruhin H, bisa jadi dua fungsi, Jumatan sama Haleluya kalau mingguan. Jadi itu saya hari-hari masih aktif di dunia usaha, bukan pendeta. Ini Dr. Hairi kasih saya kesempatan untuk sharing di sini. Saya kebetulan baru bertobat tahun 2010. Ini menjalan sekitar 15 tahun. Sepanjang 15 tahun ini, saya saat ini ada di gereja GBI CK7 di Kemayoran. Pusatnya ada di CK7 Interkon, Pak. Dr. Yanto. Jadi saya bertumbuh, bertobat, komplit sekolah sekolah semuanya di situ. Jadi inilah apa yang saya dapatin sejak 2010 sampai hari ini. Dan kebetulan sejak saya bertobat, dekat rumah saya yang dulu saya tinggal di apartemen, karena itu rumah mukjizat, jadi saya buat jadi rumah doa sampai hari ini. Jadi itu rumah doa yang ada di Taman Kemayoran Kondominium TKC. Kalau Bapak Ibu yang punya saudara yang mau doa di sana, itu interdenominasi, siapapun bisa datang. Jadi tidak ada disebut terkait dengan ini enggak. Itu hanya kita aja kumpul kayak seperti ini, kumpul berdoa, Senin, Rebo, Jumat, sore jam 6.30 sampai jam 9. Kemudian rumah doa yang kedua ada di Kota Tua, di Jakarta Barat. Jadi itu ada 2 titik rumah doa yang saya kelola oleh istri saya yang jalanin hari-hari. Jadi kalau di Kota Tua itu hari Selasa dan Kamis. Nah, dari situ kita berangkat bahwa posisi saya lihat di dunia usaha ini, kenapa saya pilih judul ini? Masalahnya di marketplace banyak sekali kita ketemu yang namanya roh, jiwa, dan tubuh, atau tubuh, jiwa, dan roh ini kita lihat bolak-balik, banyak yang bertumbuh, banyak juga yang hilang. Jadi sebetulnya tipsnya di mana sih kekuatan-kekuatan ini? Landasan Alkitab mengatakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Jadi kita itu adalah makhluk ciptaan Allah yang utuh. Seperti Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi, seisi
bumi itu diberi yang disebut otoritas kepada manusia untuk mengelola, menikmati, dan lain sebagainya. Nah, posisi 3 bagian ini banyak sekali yang disebut bentrok antara tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ilustrasi yang paling sederhana ini adalah ada di beberapa ayat Alkitab yang kita lihat di sini bahwa bagian fisik yang berinteraksi dengan dunia materi melalui panca indera, ini tubuh. Jiwa kita, pusat kesadaran diri, pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Ini nomor 2, jiwa ini yang sungguh-sungguh problem utama. Kemudian kita selalu menyalahi yang namanya roh, bagian terdalam yang memiliki kesadaran akan Allah, bersekutu dengannya. Masalah roh ini yang nomor 3 ini, roh, selalu kita salahin. Jadi contoh ilustrasi analoginya adalah begini. Tubuh itu ibarat sebuah komputer. Itu tubuh. Jiwa itu di dalam perangkat itu atau handphone ini adalah sistem, software. Ini tubuh, jiwa. Kemudian roh. Roh itu di mana? Kita kalau kemana-mana pasti cari wifi itu. Yang disalahin selalu kan wifi-nya. Oh, wifi kurang kenceng, wifi ini, signal jelek, segala macam itu. Bukan ini yang disalahin selalu. Yang disalahin adalah apa? Rohnya yang disalahin. Jadi kemana-mana pasti begitu kita duduk di restoran, mau di mana, mau di kafe, dimanapun, Bapak Ibu selalu merasa bahwa kok kurang kenceng signalnya. Itu yang bolak-balik setiap hal itu berproblem di situ. Kenapa? Karena tubuh, jiwa, dan roh kita ini sesungguhnya itu kita sudah diberi semua yang komplit. Seperti ada di Yeremia 29 ayat 11. Tuhan menciptakan, memberikan segala sesuatu itu di dalam program Dia yang tidak ada kecelakaan. Yang selalu bikin masalah itu adalah manusianya. Jiwa rohnya itu bentrok. Bentrok terus kita. Ya, kita lihat itu ada bisa bantu 1 Korintus 2 ayat 11-nya supaya bisa dibaca sedikit. Bisa. Jadi posisi kita ini selalu di marketplace pasti salahin adalah rohnya. Ayat 2 ayat 11 ya. Nah, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nih kita sendiri nih. Tubuh ini kita tahu sendiri. Kayak tadi Pak Samin bilang bahwa sakit ini, merasa itu tubuh semua Pak. Tubuh. Jadi kita yang ngerasa sendiri. Tapi kita selalu merasa bahwa roh itu yang disalahin. Jiwa kita, padahal itu di badan kita sudah dilengkapi semua. Ya, kita melihat bahwa jiwa kita terganggunya dari mana? Matius 22 ayat 37 tolong dibantu. Ya, posisi tubuh, posisi jiwa, posisi roh ini. Yang nomor 2 Pak tadi, Matius 22 ayat 11. Nah, ketika raja itu masuk, kayaknya bukan deh. Ada apa? Matius 22 ayat 17. 22 ayat 37, sorry. 22 ayat 37. Nah, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ini softwarenya sekadang kita kan kurang di-refresh. Di-refresh susah, ini susah, itu semua itu di jiwa.
permasalahan kita itu sudah dibekali komplit secara jiwa. Kita punya pola berpikir, kita punya akal budi, kita bisa berhikmat, semua itu ada di situ. Tapi terakhir itu yang disebut ujung daripada tubuh jiwa ini, roh ini satu yang amat susah dikontrol. Bisa tolong ayatnya Pak? 2 Korintus 6 ayat 19. Jadi sekilas begini, seperti saya sudah OTW 70, kalau ditanya kalender internasional saya 67. Kalau kalendernya tirai bambu 68 karena mesti tambah 1 umur Pak. Kalender Israel kan turun 1. Jadi saya selalu bilang OTW 70 Pak, daripada ditanya berapa sesungguhnya. Nah ini jiwa roh ini nih. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus, salah. Ayat, ya. Ada. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu semua kan seperti tadi, MC-nya bilang ada papa yang mau doa enggak, Roh Kudus memimpin. Roh Kudus. Semua Roh Kudus. Kita itu bergerak semua dari Roh Kudus. Sama seperti perangkat tadi saya bilang, perangkat ini yang kita pegang, ya, ibaratkan adalah wifi. Gak ada wifi mati total semua sekarang problem. Signal mati semua total problem. Tapi tubuh jiwa Bapak masih di situ. Begitu gak ada wifi. Waktu perang Iran, Amerika, setiap orang mengatakan sebentar lagi itu nanti ada mati total, lampu gak ada, wifi gak ada, ini semua gak ada, gimana kita hidup? Kan sempat ada kejadian seperti itu ya. Nah, kondisi daripada tubuh jiwa roh ini, kita selalu bentrokin diri kita sendiri. Ya, kita melihat bahwa tubuh itu bait suci Allah, ini tubuh. Kita melihat jiwa, pusat kendali mental, bolak-balik itu satu putaran. Nih bolak-balik satu putaran. Dari yang namanya kehendak, pikiran, ya, masuk ke jiwa, kemampuan, semua dibekalin komplit. Ini yang menjadi kita punya permasalahan di jiwa, bolak-balik puter-puter. Selama kita tidak konsisten, selama kita bermasalah dengan jiwa kita semua, the rest bakal ada problem kita. Nah, kita melihat bahwa di dalam roh itu terkoneksi, Bapak Ibu, secara roh. Selama kita tidak terhubung, kita tidak punya hal-hal yang betul-betul terbekali yang sudah dipakai, terhubung. Seperti ada lagu kan, ku terhubung denganmu selalu. Itu ada lagu-lagunya nih. Jadi kalau betul-betul kita tidak terhubung secara roh, itu jiwa and the tubuh gak berguna. Persis seperti tadi saya bilang perangkat. Selama saudara pegang yang namanya HP, begitu Telkomsel, Excel, siapapun satelitnya tidak bergerak, zero. Ya, tidak berfungsi. Sama seperti kita di dalam tubuh, jiwa, dan roh ini. Kalau kita tidak betul-betul jaga yang namanya the roh, itu jiwa tidak akan berbalik kepada yang tadi putaran ini. Kemudian bait sucimu tidak akan di situ. Karena banyak tergoda, seperti yang di Efesus 4 ayat 27, yang sering membuka celah itu kita. Kita sudah di-equip, diberi, dibekalin oleh itu. Ya, nih, kita lihat bahwa kondisi memberi makan kehidupan kita itu satu, roh. Itu firman Allah. Begitu kita bicara jiwa, kebenaran, pengetahuan, semua ada di sini. Begitu bicara tubuh, makanan. Kenapa kita selalu menyalahkan bahwa
Gua kolesterol, gua darah tinggi, gua kencing manis, gua ini, gua itu semua. Posisinya adalah yang membuat. Kan kita sudah tahu bahwa kalau makan yang benar-benar berkolesterol, ini makanannya, asupannya kan jelas. Yang menjadikan itu problem adalah kita sendiri, tubuhnya. Pada waktu kita diciptakan semua sehat. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam mentality yang kita tidak bisa jaga secara jiwa, tidak ada terhubung dengan Allah, Roh Kudus, tubuhmu akan menjadi tidak berguna. Sama kayak perangkat tadi, handphone, sama seperti komputer. Ya. Next kita lihat bahwa dampak di marketplace itu yang paling sering kita ketemu adalah itu apa? Integrasi bisnis, ketenangan, itu susah sekali. Banyak kita lihat yang disebut integrasi bisnis. Keluarga, kongsi ini, pecah kongsi. Urusannya apa? Mamon. Ya, integritasnya susah. Suami istri pun yang namanya ayam, suami sendiri, istri sendiri, dua lo. Integrasinya susah. Karena apa? Kita ributin sebuah mamon yang berputar di dalam kejiwaan kita. Balik lagi. Semua pecah kongsi karena begitu. Begitu ada uang, begitu ada mamon, pasti pecah kongsi. Waktu belum, masih duduk bareng, meja bundar. Begitu selesai, meja terbalik. Itu kondisi yang membawa kita di dalam sebuah integrasi bisnis yang selalu bermasalah di situ. Sebab, coba boleh bantu Kolose 3 ayat 23, di dalam integrasi bisnis ketenangan itu, kita melihat bahwa Kolose 3 ayat 23. Nah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita selalu kan melihat daripada figur tubuh manusia, si A, si B, si C, si. Selama kita terhubung, itu Roh Kudus bekerja, diberi hikmat, tidak akan pecah kongsi. Kita selalu kan berpendapat, berjiwa bahwa saya bisa ini, saya, semua saya. Tidak diliputi oleh apa yang disebut roh bekerja di dalam jiwa, di dalam tubuh yang diciptakan Tuhan. Itu. Jadi next, the last two slide. Udah, terakhir. Balik ke tadi, Mas. Nah, ini menuju kepenuhan Kristus itu, Tuhan tidak ingin kita hanya selamat secara rohani, tapi berantakan secara emosi atau hancur secara fisik. Kepenuhan hidup di dalam Kristus berarti kesehatan, kekudusan yang meresap ke seluruh aspek diri kita. Yang disebut kesehatan itu susah sekali. Disuruh jangan makan ini gorengan tetap. Disuruh jangan makannya kolesterol tetap, jangan minum manis tetap. Kan itu kan susah, karena pengontrolan diri itu very difficult. Susah sekali. Makanya anak-anak muda sekarang, Pak Jenderal, sekarang kita lihat anak-anak muda di bawah kita, umur 38 menuju 41 diabetes. Kenapa? Karena begitu masuk ke Starbucks, frappuccino, cappuccino, segala macam. Zaman saya dengan Pak Jenderal, kita masih urusan yang namanya bahasa Indonesia bakmi. Sekarang anak muda sudah masuk ke dalam apa? Kepenuhannya itu kepenuhan diri dia adalah apa? Ramen. Udah ganti, Pak. Dulu kita kopi, Pak, kopi susu. Aduk-aduk, Pak, pakai gula. Sekarang jadi apa? Cappuccino. Nggak ada pakai lagi kopi susu. Semua sudah berubah. Market sudah berubah, kehidupan berubah, the next generation semua berubah. Mereka diberitahu bahwa makan bakmi, mereka nggak tahu bakmi, Pak, ramen. Itu bahasanya yang sudah standar menjadi the next generation. Ya, mereka makan nasi, makan sushi, Pak. Di bawahnya kan ada nasi, Pak. Makan nasi, tapi mereka makan sushi. Dulu kita kan begitu duduk, Pak, cuma dua kan, Pak Jenderal, satu bakmi, satu nasi putih, nasi goreng, bakmi. Sekarang mereka enggak ada, mereka cuma sushi sama ramen. Marketnya berubah, semua berubah.
Nah, kita kalau tahu bahwa di dalam kepenuhan itu, kita betul-betul tidak menjaga yang namanya tubuh, jiwa, dan roh, sama seperti di perusahaan hari ini. PT 123, PT ABC. Perangkat roh itu ada di mana? Seluruh karyawan itu harus betul-betul terpenuhi dengan roh. Baru dia bisa membackup yang namanya perusahaannya itu di dalam jiwanya bahwa semua sistem itu berjalan. Perusahaan itu kalau kokoh yang namanya PT, tubuhnya itu PT. Perseroan itu adalah PT ibaratnya. PT ini begitu terbentuk, begitu ada sistem di jiwa, begitu ada roh di situ yang karyawannya betul-betul taat, ini semua, itu yang akan membackup seluruh rangkaian perseroan tersebut. Kenapa perusahaan perlu sistem itu? Supaya roh yang ada di dalam karyawan itu bekerja untuk membackup the whole perusahaannya. Ya, mungkin itu sekilas yang saya bisa share, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, itu yang saya bisa share secara singkat. Karena kalau khotbah yang detail pusing, jadi cuma dikasih analogi persisnya seperti ini di marketplace. Karena kalau kita mendengar khotbah yang panjang lebar, kali tinggi segala, sekian hasta, lama Pak. Itu yang mungkin ada pertanyaan, silakan kita namanya sharing ya, Tuhan berkati. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mumpung ada Pak Awe. Silakan, kan namanya sharing ya, sharing. Pak Jenderal, ada arahan? Kalau ada arahan Pak Jenderal. Mungkin, terima kasih. Mungkin saya yang bertanya sedikit, boleh satu pertanyaan? Silakan. Ya kebetulan tadi saya lihat ini kita ada saudara di dalam Tuhan. Saya ID Wijaya Pak. Belakangnya sama. Sama-sama Pak. Jadi ini topik yang menarik ya kan, mengenai roh dan jiwa ya. Nah bagaimana ya dari Pak Awe ya, Pak Wijaya, untuk kita ini dalam keseharian menjaga itu supaya tetap gitu loh. Ya tentunya ini kan kadang-kadang kita kan keinginan daging itu begitu kuat ya. Nah kita sebagai seorang pria nih ya, mungkin ada sisi emosi, sisi apa ya kan. Nah biasanya apa yang dilakukan oleh Pak Awe untuk kita melatih? Nah itu tipsnya cuma satu, keintiman sama Tuhan. Selama you tidak ada keintiman, selama you tidak pernah doa, tidak pernah siapin waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan, you never get the best. Itu intimate kita dengan Tuhan. Selama itu ada, pasti ada ketenangan. Mau ribut apapun, kita masih punya hikmat yang terbaik pasti diberikan selama kita punya intimate. Sama seperti anak kita. Anak kita, begitu ada masalah apa-apa, yang nomor satu dicari siapa? Orang tua. Sama. Selama dia dengan orang tua tidak dekat, you will never get the tips. Tidak pernah akan dapat tips ya dari orang tua. Jadi kalau tadi pertanyaannya, selama kita tidak menyediakan waktu untuk bisa terus intim dengan Tuhan, doa jarang, pujian jarang, penyembahan jarang, segala jarang, gak bakalan dibekalin untuk menjadi bagian daripada hikmat yang diberikan di dalam kejiwaan you. Sehingga tuh kan menarik terus kan. Selama jiwa you terkontrol, ada hubungan dengan Tuhan, itu akan terisolir dengan baik dan itu akan terus menahan seluruh jiwa you yang ngamuk-ngamuk, marah-marah semua, itu datangnya dari situ. Keintiman. Kalau Bapak Ibu kenal saya 20 years ago, saya mungkin gak seperti ini. Saya juga meledak-meledak seperti tadi dulu. Jadi saya waktu habis bertobat itu, setiap pagi sebelum saya pergi ke kantor, saya pasti ke SICC, lutut sama air mata. Itu yang membentuk diri saya seperti itu di dalam jiwa. Dulu saya juga tidak seperti yang you bilang, bahwa itu seperti apa kita. Itu semua adalah keintiman, we are the one dengan Tuhan. Baru kita bisa kontrol jiwa kita. Tuh. Oke. Betul nggak? Betul sekali. Wah terima kasih loh pencerahan dari Pak Awe. Ini yang saya dapat ya, karena bagi saya siapapun yang menjadi anak Tuhan, jawabannya cuma satu. Tidak perlu cari pendeta,
Tidak perlu cari siapa-siapa, cari Tuhan you. Pendeta juga manusia. Ya. Jadi yang bisa menggarisbawahi kehidupan you adalah terbaik di dalam roh, jiwa, dan tubuh, lutut ini sama air mata yang dihitung sama Tuhan. Itu tidak ada yang lain. Kenapa kita lihat kadang-kadang orang kalau berlutut, berdoa, begitu kepenuhan, dia bisa nangis sendiri. Itu yang namanya kasih. Ya, susah sekali. Tapi selama kalau you intim dengan Tuhan, you will always get the tips. Bahasa Indonesia seperti itu sih. Terima kasih, terima kasih. Sekali Terima kasih. kasih tepuk tangan lagi yang terbaik. Silakan. Oke, ya kita harus intim ya. Oke. Ada yang mau tanya ya? Silakan, Oh, silakan. ada yang mau tanya ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Awe. Saya ada satu pertanyaan. Pak Awe sebelumnya itu bagaimana ceritanya Pak Awe bisa tobat? Ini sesi yang very good. Jadi kalau bapak-bapak duduk di sini, di belakang itu kan ada sembahyang berhala. Saya dulu dari sana. Waktu anak saya lahir 2004, saya kebetulan dari keluarga merger family. Jadi istri saya yang pertama 25 tahun yang lalu meninggal karena breast cancer. Sehingga saya dulu waktu masih di Buddhis, orang tua saya bilang ke saya, kamu anak masih kecil, mami saya. Kamu punya anak, saya ditinggalin 2 laki-laki 9 sama 11 tahun. Jadi istri saya meninggal 20 hari sebelum Natal tahun 2000. Waktu yang sesingkat-singkatnya, itu mungkin jalannya Tuhan saya nggak tahu, dikenalin sama teman bahwa ini ada teman nih kenal ini, kalau you nanti cocok silakan. Jadi ibaratnya dikenalin. Yang istri saya yang sekarang, dia punya anak 2, laki perempuan. Jadi kita 4 jadi merger family, gabung jadi kayak bank di merger gitu. Habis merger kita nikah resmi. 2000 kita married, 2004 saya pikir saya sudah punya 2, istri sudah punya 2, kan sudah komplit lah. Sudah ada laki, ada perempuan di dalam 4. Jadi nomor 1 itu laki, saya kedua juga laki, kemudian yang dibawa laki 1, perempuan 1. Yang keluar terakhir ini laki. Nah waktu 2004 lahir itu saya masih Buddhis, anak begitu lahir bolak-balik tiap malam berisik, gak bisa tidur, anaknya gak tenang, ini itu bolak-balik, tiap hari nangis. Saya tanya mami saya dong, ini mami saya bilang, itu anak dia punya istilahnya rohnya lebih tinggi daripada you, jadi gak cocok. You mesti kuepang istilahnya, dikasih ke orang lain istilahnya dulu. Saya bilang syaratnya apa? Mami saya bilang, kalau you mau kasih ke orang jadikan dia ayah dan ibunya di sana, syarat utamanya 1, harus komplit, gak boleh ada cacat dan bercelah. Istilahnya gak boleh cerai, keluarganya begini. Dicari seperti laundry list ya gak ketemu lah. Terus akhirnya saya sharing sama teman saya yang kebetulan teman sekolah, dia bilang, lu capek, lu kasih gua aja sini, gua bawa ke gereja, gua doain nanti suruh pendeta doain selesai, dia bilang gitu. Gak ada syarat-syarat, gak usah pusing, kayak gitu. Ya Kristen. Terus saya pulang, saya ngomong sama istri, habis ini kita coba deh bawa ke gereja, coba lihat anaknya kalau ditumpang tangan, doain, kalau oke ya udahlah, supaya nggak berisik anaknya, ya kan? Namanya coba kan, tes. Itu dulu masih belum percaya, masih 3 batang pagi,
Sore saya habis pergi ke sana, sore pulang saya masih pasang hyo, masih sembahyang. Singkat cerita saya bawa teman saya, teman sekolah bawa. Dan ini teman saya kebetulan istrinya doain kita sekian lama, kita nggak tahu. Istrinya bilang, ya sini saya bawain teman nih, bawalah saya ke GBI. Dibawalah ke atas panggung, didoain. Begitu doa kita pulang Pak, malamnya tenang. Malamnya tenang, disitulah titik. Disitu titiklah singkat cerita bahwa itu anak betul-betul dilawat Tuhan. Ya, dari situ saya lihat wah banyak perkembangan. Nah dari situ teman saya kejar, tiap minggu jemput ke gereja, tiap minggu jemput. Jadi pagi saya ke gereja, sore pulang masih kayak kopi 2 in 1. Jadi kalau ditanya pertanyaan tadi adalah bertobatnya dari mana? Dari anak saya. 1 orang bertobat seisi rumah. Nah, jadi dari situ anak saya. Jadi anak saya yang bontot ini sekarang juga sudah berkarya dan sudah selesai. Dan itu memang anak ini ekstra super hebat deh. Jadi waktu kemarin 2021-22 itu pas lagi COVID, dia kan sekolah di grade 10, International School. Dia bilang sama saya, Pi, habis ini I mau coba online, kalau memang nanti dapat online sekolah, I masuk ya, nggak usah terusin yang 11-12, karena ada pra-uni sama pra-college. Boleh nggak Pi? Boleh, silakan dia bilang. Dicobalah internet sini, internet sono, diterima waktu COVID. Diterima, dia bilang sama saya, Pi, I mau terusin boleh nggak pra-college ya? Silakan, nggak apa-apa. Dalam hati saya, saving 2 tahun. SMA kelas 2, SMA kelas 3, istilahnya 11-12. Akhirnya dia bilang, ayo coba Pi, tapi harus bayar. Tuition fee-nya gini-gini. Saya bilang bayar, you coba aja. Udah online. Sampai COVID selesai, 2022 akhir 23, dia selesai. Diminta oleh sekolah Singapura, harus fisik, sekolah fisik. Akhirnya dia berangkat. 18 bulan berikutnya selesai. S1, umur 18. Terus ya anak juga punya second request, permintaan kedua. Dia bilang, Pi, I nggak pulang boleh nggak di Singapura kerja? Habis itu nanti baru balik ke Indonesia. Saya bilang boleh, coba aja. Lamar sini, lamar sana. Karena di Singapura itu tidak seperti di Indonesia banyak kompromi. Boleh ini, boleh itu. Di sana kan umur sekian nggak boleh kerja. Jadi magang boleh. Magang saya tanya, Grand dikasih berapa? 2.000, dia bilang sebulan. Saya bilang kamu tinggal aja 1.100, 900 sisa, you mau makan apa? Kalau suruh papi yang subsidi lagi, you pulang aja. Dia bilang, I tes 1 bulan. Dia coba 1 bulan di sana. Gak taunya ongkosnya gak cukup. Minta kan, saya bilang you pulang. Pulang sekarang kerja. Di perusahaan chemical sekarang sudah. Jadi dia kerja di perusahaan, akhirnya sekarang anak saya 5-5-nya sudah sendiri. Jadi saya hidup cuma sama istri aja berdua. Jadi dimanapun kalau ada pelayanan, istri sama saya terus ada. Kecuali yang rumah doa, dia yang lebih banyak yang ngurusin gitu. Jadi itu kalau pertanyaannya dari mana, dari 1 orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Itu jawabannya. Jadi pasti ada sesuatu yang trigger jadi kan. Nah itu dari anak saya yang paling bontot. Jadi dia yang sekarang menjadi jembatan yang 2-2 ini. Kemana-mana 2 sini, 2 sini. Pada saat sebelum dia pergi kuliah, dia tanya, sejak mereka berlima selalu di sana, kita nggak pernah kasih tahu dia bahwa dia ada the one yang menjadi jembatan. Kita nggak kasih tahu. Pada saat dia mau berangkat ke Singapura, dia tanya, Pi, I mau tanya boleh nggak sih? Saya bilang apa? Itu Koko, ini, Cici, ini. Ceritanya ini, I dengar selintingan, bener gak sih? Kita tegesin akhirnya. Yang ini, yang ini, gitu. Jadi kamu di tengah, oh ya udah. Setelah dia mau berangkat kuliah baru kita info.
Nah itulah yang menjadi berkat sekarang buat di keluarga, dia yang menjadi all you can eat kayak buffet, semuanya bisa. Thank you, Tuhan berkati.